Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 ingin menjelaskan budget penjualan pada PT Mayora dengan saya Sri Haryanti dengan NIM 64230755. Dengan saya Priskananda Yulianti dengan NIM 64232047. Berikut penjelasan dari kami. Berikut ini ada analisis perusahaan dari PT Mayora Indah yang didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang sesuai dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sesuai dengan anggaran dasarnya, kegiatan usaha perseroan diantaranya adalah dalam bidang industri. PT Mayora Indah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman olahan. PT Mayora merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang telah memproduksi banyak makanan dan minuman terkenal yang namanya kita dengar di Indonesia. Di slide selanjutnya terdapat pengertian budget penjualan. Budget penjualan adalah rencana tertulis yang berisi perkiraan jumlah produk atau jasa yang akan dijual perusahaan dalam periode tertentu. Budget penjualan merupakan dasar utama dalam penyusunan anggaran-anggaran lainnya. Salah satu alat yang paling penting ketika merencanakan bisnis adalah anggaran. Seluruh anggaran, termasuk anggaran penjualan, mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai petunjuk dalam bekerja, sebagai alat dalam berkoordinasi, dan juga untuk pengawasan. Dengan laporan keuangan yang dimiliki PT Mayora Indah Tbk, analisis harus dilakukan untuk mengetahui perkembangannya perusahaan, sektor bisnis yang luas, ketersediaan produk di pasar, dan reputasi Mayora yang baik mendukung saham konsumen. Ini berarti saham yang dimiliki oleh PT Mayora Indah tahun terhadap perubahan pasar. Ketika Mayora dihadapkan oleh sentimen negatif, saham Mayora tidak akan turun banyak, tetapi ketika sedang bagus-bagusnya, harga saham milik Mayora juga relatif stabil sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik mendukung pada akhirnya. Berikut ini terdapat 7 tujuan budget penjualan pada PT Mayora. Di antaranya, yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dari suatu periode tertentu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, di sini terdapat manfaat budget penjualan. Untuk yang pertama, mengurangi ketidakpastian pendapatan di masa depan. Yang kedua, membantu perubahan memperkirakan pendapatan yang akan diperoleh dalam periode tertentu. Yang ketiga, memberikan informasi penting untuk pembentukan rencana laba yang menyeluruh. Yang keempat, membantu perusahaan menawarkan produk-produk yang lebih luas. Kelima, menjadi dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan. Yang keenam, alat pengendalian untuk seluruh aktivitas perusahaan, terutama yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran. Yang ketujuh, alat untuk menilai prestasi kerja karyawan bagian pemasaran. Kedelapan, memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan. Dan yang terakhir, alat untuk mengevaluasi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam operasinya.
Nah, berikut ini ada 5 hal yang harus diperhatikan untuk menyusun budget penjualan. Yang pertama yaitu rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Yang kedua, rincian daerah pemasaran. Yang ketiga, diskriminasi harga. Yang keempat, potongan harga. Dan yang terakhir, yang kelima, pada umumnya anggaran penjualan ini disusun untuk satu periode atau 1 tahun. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi budget penjualan. Yang pertama, faktor internal. Di sini terdapat pertama penjualan tahun-tahun yang lalu meliputi baik kualitas, kuantitas, harga, waktu maupun tempat penjualannya. Yang kedua, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan seperti tentang pemilihan seluruh distribusi, pemilihan media-media promosi, cara penetapan harga jual, dan sebagainya. Yang ketiga, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perusahaannya di waktu yang akan datang. Dan yang keempat, tenaga kerja yang tersedia, baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahliannya, serta kemungkinan pengembangannya di waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Nah, yang selanjutnya, yang kedua yaitu ada faktor ekstern. Yang pertama, keadaan persaingan di pasar. Yang kedua, posisi perusahaan dalam persaingan. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk. Yang keempat, tingkat penghasilan masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan. Alasan terpenting adanya budget penjualan, pentingnya dalam menganalisis suatu laporan keuangan secara menyeluruh adalah untuk menilai perbandingan saldo-saldo yang dipandang berkaitan yang dapat mencerminkan posisi keuangan perusahaan serta kinerja perusahaan tersebut seperti bagaimana likuiditas keuangan perusahaan tersebut, kemampuan perusahaan tersebut dalam melunasi utang, serta kemampuan perusahaan tersebut untuk menghasilkan laba dan hal lainnya. Baik itu merupakan suatu kemajuan ataupun suatu kemunduran, perbandingan inilah yang lebih dikenal dengan istilah rasio. Berikut ini di dalam slide terdapat studi kasus laporan keuangan pada PT Mayora perhitungan dari tahun 2016 sampai 2023. Pada triwulan 4 tahun 2023, PT Mayora meraih penjualan tertinggi sebesar 31 triliun sekian yang merupakan angka penjualan tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada triwulan 1 tahun 2016, penjualan sebesar 4 triliun sekian yang merupakan angka penjualan terendah. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya permintaan dari masing-masing agen sehingga mengurangi aktivitas produksi perusahaan karena permintaan penjualan yang signifikan. PT Mayora Indah mencatatkan beban produksi terbesar pada triwulan 4 tahun 2023 yaitu sebesar 23 triliun sekian. Pada saat yang sama, PT Mayora Indah mencapai total laba bersih puncaknya pada kuartal 4 tahun 2023 sebesar 3 triliun sekian persen. PT Mayora Indah mencapai penjualan terendah pada kuartal 1 tahun 2022 yaitu sebesar 313 miliar sekian. Menurunnya permintaan yang disebabkan oleh tidak adanya penjualan menyebabkan berkurangnya operasi manufaktur perusahaan. Berikutnya antara triwulan 4 tahun 2019 hingga 1 tahun 2020, industri pengolahan subsektor makanan dan minuman mengalami penurunan sebesar 4,1% sejak COVID-19. Rendahnya permintaan domestik dan internasional menyebabkan penurunan tersebut. Bisnis makanan dan minuman mengalami penurunan sebesar 3,72% pada kuartal pada tahun 2020 ketika COVID-19 muncul. Pada awal tahun 2020, terdapat dampak terhadap keuangan dan operasional bisnis sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan terhentinya perdagangan, gangguan operasional, pasar, saham yang bergejolak,
nilai mata uang asing yang bergejolak, dan ketatnya likuiditas di sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk manufaktur dengan penurunan sebesar 2,2% dari 25,3 triliun pada Desember 2019. Emiten konsumen PT Mayora Indah Tbk melaporkan pendapatan sepanjang tahun 2021 sebesar 24,47 triliun, penjualan tahun 2021 lebih rendah 549,7 miliar dibandingkan penjualan tahun 2019. Kondisi ekonomi yang tidak menentu berkontribusi pada turunnya pendapatan. Menurut laporan keuangan Mayora, hal ini disebabkan pasar keuangan global terkena dampak negatif pandemi COVID-19 yang berlangsung hingga tahun 2020. Pendapatan penjualan tidak sebanding dengan beban pokok penjualan. Jadi kesimpulannya, PT Mayora Indah adalah perusahaan makanan dan minuman multinasional Indonesia yang bergerak di bidang fast moving consumer goods atau disebut dengan singkatan FMCG. Perusahaan ini didirikan pada 17 Februari 1977 oleh Jogi Hendra Atmaja dan berkantor pusat di Jakarta. Budget penjualan merupakan bagian penting dalam perencanaan keuangan perusahaan, termasuk PT Mayora. Dengan anggaran yang tepat, perusahaan dapat merencanakan strategi penjualan secara efektif untuk mencapai target pendapatan. Penyusunan budget penjualan harus mempertimbangkan faktor-faktor internal seperti kapasitas produksi, biaya operasional, dan strategi pemasaran, serta faktor eksternal seperti kondisi pasar, kompetisi, dan perubahan regulasi. PT Mayora menggunakan data penjualan historis dan tren pasar untuk memproyeksikan penjualan di masa depan. Ini membantu dalam menetapkan target yang realistis dan mengidentifikasi produk dengan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.